Oke, baik, kita bertemu kembali di tutorial kali ini. Kita akan membahas mengenai instalasi Windows 10. Kita akan menggunakan flash disk yang sudah kita jadikan bootable. Bagaimana cara melakukan bootable? Dapat kita lihat sendiri, browsing di internet dengan mencari bootable disk. Baik, kita sudah mulai. Flash disk bootable-nya sudah kita masukkan. Kita akan melihat tampilan yang berwarna gelap ini. Kita melihat bahwa ini merupakan isi dari komputer CPU yang bisa diakses oleh BIOS. Setelah itu kita akan masuk ke BIOS. Kita bisa menekan tombol F2 maupun Del. Nah, sekarang kita sudah masuk ke BIOS. Kita akan melihat tampilan untuk pertama tanggal kita perlukan, time. Kemudian kita akan masuk ke urutan daripada setup. Kita melihat tanggalnya apakah sudah benar, waktunya juga, primary IDE, SATA. Kemudian kita akan melihat di sini di bootable-nya, kita lihat di sini flash disk sudah dimasukkan, hanya belum terlihat. Kita akan merubah untuk post boot-nya. Kita akan menggunakan untuk removable device. Terus kita amankan lagi removable device. Untuk beberapa CPU maupun komputer yang lancar cukup satu kali. Namun untuk bagi komputer yang agak bandel bisa dilakukan proses seperti ini. Setelah ini selesai, kita bisa save dengan tekan tombol F10. Dengan kita bisa save, kita bisa masuk kembali ke tampilan BIOS. Kita akan boot dari USB, kita bisa tekan spasi atau enter. Di sini adalah tampilan dari gambar Windows. Kita bisa melihat proses yang dilakukan oleh Windows ini. Jadi ketika kita masuk untuk melakukannya, kita perlu menunggu bagaimana Windows meloading program-program yang digunakan untuk bisa menjalankan komputer. Nah, sudah masuk ke setup. Kalau programnya berjalan dengan benar untuk instalasi, ini yang akan tampil. Language-nya kita pakai umum bahasa Inggris. Time and currency formatnya Indonesia. Keyboard atau inputnya menggunakan US. Terus kita install now. Kita mau install. Jadi diperhatikan saat menginstal kita akan menghapus drive C ya yang kita install. Kita akan harus buat partisi dulu sebelumnya. Dan di sini kita anggap kita sudah membuat partisi. Di sini adalah aplikasi legalnya. Oke, kita setuju menggunakan program ini. Di sini kita untuk drive-nya di partisi 2. Kita akan mulai anggap sebagai drive C, drive induk. Kita format dulu untuk menghilangkan data yang ada di sana di format kosong sesuai format FAT atau NTFS untuk Windows 10. Kemudian kita next, kemudian instalasi Windows langsung dilaksanakan. Ada copy Windows file. Di situ ada pemasangannya. Jadi program ada Windows, kita akan pasangkan. Kita akan masukkan ke komputer itu sampai 100%. Waktunya cukup lama, namun kita perlu juga untuk fokus. Kita melihat bagaimana sistem operasi ini diinstal. Kita memerlukan kesabaran. Nah, biasanya sambil kita menginstal ini, kita juga dengan pekerjaan yang lain. Kita bisa melakukan bersih-bersih, beres-beres, atau kita bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, sehingga proses menunggunya itu bisa diatasi dengan kita dapat menginstal atau mengerjakan pekerjaan yang lain. Untuk waktunya bagi komputer yang memang udah lumayan ya cukup sekitar 15 menitan ya, 15 sampai 20 menit kita dapat melakukan copy instalasi ini.
dengan cepat ya. Untuk proses keseluruhannya sekitar 30 menit sampai 45 menit, tergantung juga dari spesifikasi komputernya. Windows 10 ini termasuk sistem operasi yang cukup baik, dimana ada fitur-fitur maupun update-update yang nanti ketika sudah dipasang kita bisa rasakan efeknya ya. Efeknya tentunya baik, ada perkembangan-perkembangan dibandingkan yang terdahulu untuk mengatasi bug, error-error maupun kerusakannya dahulu. Ini menjadikan istilahnya way of life ya, cara kita untuk hidup bagaimana kita memasuki masa informasi 4.0 maupun 5.0. Kemudian akan restart sendiri, paling tidak selama 5 detik. Kita tunggu dia langsung restart sendiri, masuk set. Untuk kali ini kita tidak setup lewat USB, jadi kita biarkan, kita tidak tekan spasi ataupun enter, jadi kita lewatkan. Kemudian kita masuk ke Windows-nya, Windows meloading. Windows-nya ini meloading sendiri untuk masuk, sehingga kita bisa masuk ke Windows 10. Di situ ada getting device ready, bahwa sistem operasi ini mempersiapkan alat supaya siap sampai 100%. Di sini kita akan melakukan instalasi selanjutnya. Kita perlu persiapkan seperti password, location, keyboardnya. Namun itu hal yang mudah karena kita tinggal next sesuai standar dan tidak memerlukan banyak settingan yang rumit. Kalau misalnya kita di rumah atau di kantor ada wifi, bisa disambungkan ke wifi nantinya. Karena di situ juga ada proses verifikasi juga. Untuk proses pengambilan ini dilakukan di laboratorium, jadi prosesnya ini cukup sederhana dengan hanya menggunakan HP. Nah, di sini terjadi pengulangan kembali, restart, dimana tadi baru mempersiapkan untuk persiapannya, kita restart lagi, terus kita tidak booting lewat USB, terus masuk ke Windows-nya. Nah, di sini diminta just a moment, kita tunggu untuk waktu yang sementara, tunggu sebentar, komputernya sedang mengolah, kita perlu sabar. Namun bagi yang mau menginstal perlu untuk fokus. Untuk regionnya kita punya regionnya di Indonesia, total Indonesia. Dan klik yes, terus dia masuk ke selanjutnya. Kita akan ada keyboard layout, kita pakai yang Amerika. Kita tinggal skip aja. Nah, ini mengenai untuk masuk ke network, kita mau masuk boleh atau kita bisa skip. Jadi ada tampilan itu supaya kita bisa menunggu dengan baik. Bahwa ternyata ini mengulang lagi. Terjadi berulang kembali dan sudah berubah tampilannya. Tadi yang ada masih berwarna biru, sekarang sudah ada berwarna ungu. Kita bisa masukkan nama user untuk login, terserah saya yang mau punya. Passwordnya karena ini hanya untuk latihan, bisa kosongkan. Silakan berikan password yang tepat, password yang ada angka, huruf, tanda baca, itu juga lebih baik. Untuk kos privasi kita bisa next.
Nah, di sini kita sudah masuk ke tahap akhir. Sistem operasi melakukan finishing. Ini sambutan welcome dari sistem operasi. Hai, komputer program sedang mempersiapkan semua yang terbaik untuk Anda. Ya, bisa ditunggu untuk beberapa waktu, untuk jangan mematikan komputer. Hal ini juga dapat kalau kita sedang update. Nah, ini adalah tampilan untuk Windows 10 yang sudah kita buat. Kita sudah selesai. Tampilan dalamnya kita bisa lihat di Windows Explorer. Kita bisa lihat seri yang kita pakai. Di sini kita memakai seri 32 bit, namun yang untuk 64 bit juga sama.